Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Inta di IHMPT tanggal 4 April 2021. Mari kita mempersiapkan bacaan kita terlebih dahulu yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 1-10 dan Mazmur berbalasan kita yang terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 7-11. Kakak infokan terlebih dahulu bahwa saat proses persembahan, adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik ke dalam amplop dan diberikan kepada orang tua agar orang tua membawa ke gereja. Sebelum kita memulai ibadah, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Mari adik-adik kakak undang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 164, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan memulai ibadah IHMPT ya Tuhan. Berkatilah ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan berkatilah kami yang akan mendengar sedikit dari firman-Mu agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bermazmur berbalasan dari Mazmur pasal 16 ayat 7-11. Adik-adik yang perempuan akan membaca ayat yang ganjil dan adik-adik yang laki-laki membaca yang ayat genap. Mazmur pasal 16 ayat 7-11 yang menyatakan, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati, nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.
Mari adik-adik kita menyambut firman Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat 187 bait 1. Mari kita membaca firman kita yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya. Kita akan bagi kelas. Untuk kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Charles, dan untuk kelas Eka dipimpin oleh Kak Tasya. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Kakak ucapkan selamat merayakan Paskah. Semoga di hari Paskah ini iman kita semakin dikuatkan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami sampai dengan detik hari ini. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kesempatan di Minggu pagi hari ini,
kita akan sama-sama belajar ya, dari kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan Minggu pagi hari ini dalam satu tema, yaitu Paskah Kristus memulihkan ya. Kakak ulangi, tema yang akan menjadi bagian perenungan atau pembelajaran kita di Minggu pada kesempatan hari ini adalah Paskah Kristus memulihkan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan pertama yang hendak kakak sampaikan kepada adik-adik adalah, apakah yang dimaksud dengan Paskah? Apakah arti atau apakah yang dimaksud dengan Paskah? Ya, mungkin ada yang menjawab Paskah itu artinya ya kematian. Ada yang menjawab mungkin Paskah itu adalah kebangkitan. Ada yang menjawab Paskah itu adalah peristiwa kematian dan kebangkitan dan seterusnya ya. Boleh ya. Tetapi kakak ulangi, apakah yang dimaksud dengan Paskah ya? Kesempatan pagi hari ini kakak tidak akan menjelaskan secara detail ya, atau secara terperinci asal kata Paskah dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani dan seterusnya. Tidak demikian ya. Tetapi dalam kesempatan di Minggu pagi hari ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk kita mengerti apakah yang dimaksud dengan Paskah. Paskah itu artinya melewati ya. Paskah itu artinya melewati atau dilewatkan ya, atau dilewati ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya peristiwa ya, Paskah ini adalah sebenarnya peristiwa penyelamatan yang dilakukan atau peristiwa penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah kepada orang-orang Israel di hadapan orang-orang Mesir atau di hadapan Firaun beserta dengan semua rakyatnya. Peristiwa penyelamatan atau peristiwa keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di hadapan orang-orang Mesir ya. Nah, adik-adik yang kekasih, kalau kita berbicara tentang Paskah ya, Paskah itu ditetapkan atau pertama kali diadakan itu tercatat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-50 ya. Kakak ulangi bahwa Paskah pertama kali itu diadakan di Mesir. Dikala itu orang-orang Israel belum keluar, mereka sedang dalam proses mempersiapkan diri untuk keluar dari tanah perbudakan. Itu dicatat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Di dalam peristiwa Paskah pertama, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-50, Keluaran pasal 12 tadi, maka kita akan menemukan ya, bahwa Paskah itu diatur dengan petunjuk-petunjuk teknis yang sangat rapi dan teratur. Ya. Kakak ulangi bahwa di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 50, peraturan mengenai Paskah diatur dalam hal-hal yang teknis. Misalnya saja ya, berkenaan dengan korban persembahan ya. Korban persembahan itu domba ya, kambing atau lembu atau sapi ya, yang tidak bercacat celah. Dalam konteks ini, yang tidak bercacat celah dalam konteks ini adalah fisiknya. Tidak boleh ada lubang, tidak boleh ada tanda cap, kakinya tidak boleh patah, hidungnya atau bodinya tidak boleh luka, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan tidak bercacat celah. Ya.
Kemudian, ya, yang berikut adalah di dalam Paskah itu diatur tentang bagaimana proses perjamuan atau proses makan bersama. Ya. Di dalam Paskah diatur tentang proses makan bersama dengan roti yang tidak beragi, ya, satu keluarga dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah prosedur berkenaan dengan keselamatan agar mereka terhindar dari malapetaka atau mereka terhindar dari kematian yang akan menimpa orang-orang Mesir. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, semua hal ini berkenaan dengan ketetapan Paskah ini harus dilakukan tepat supaya apabila malaikat maut datang, ya, dan ketika mereka mendapati atau ketika mereka melihat pada tiang pintu, ya, orang atau rumah orang-orang Israel ketika didapati ada tanda darah domba, maka malaikat tersebut akan melewati rumah tersebut. Ya. Malaikat maut tersebut tidak akan menimpakan malapetaka di dalam rumah tersebut. Inilah yang kemudian disebut